Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini, Kamis 3 April 2025, kita kembali dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan mengawali hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat mengerti dan memberikan kami kemampuan untuk dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca ayatnya yang ke-1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Amin. Tema kita yaitu engkau berharga di mataku. Jemaat yang diberkati Tuhan, manusia diberi harga sesuai dengan kepentingan dunia. Semakin seseorang dipandang menguntungkan, semakin ia akan dipandang berharga. Harga manusia sering hanya diukur dengan untung dan rugi yang dihasilkannya. Namun, pandangan dunia tidak sama dengan pandangan Allah atas manusia. Manusia begitu berharga di hadapan Allah. Keberhargaan manusia ini bukan ditentukan atas keberadaan manusia, melainkan atas keberadaan Allah yang mengasihi manusia. Apapun kondisi kita, kaya, miskin, pintar, bodoh, sukses, gagal, sehat, sakit, tidak akan mengurangi keberhargaan manusia di hadapan Allah. Keberhargaan manusia ini tersebar di banyak firman Tuhan dalam perikop ini. Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, aku menyertai engkau. Akulah Tuhan Allahmu, juru selamatmu. Aku menebus engkau, aku mengasihi engkau. Semua sabda Allah ini dengan jelas menandaskan keberhargaan kita di hadapan Allah. Di bagian ini Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada Israel dan keuntungan-keuntungannya. Semua berkat yang terdaftar di sini di dalam ayat-ayat itu lebih banyak berhubungan dengan orang yang menjadi anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah telah menciptakan dan menebus kita. Artinya dalam menebus yaitu membebaskan. Seperti membebaskan bangsa Israel, begitu juga dengan kita. Kita dibebaskan dari hal keberdosaan kita. Kita adalah miliknya dan Ia mengenal nama-nama kita. Apabila kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan, kita tidak akan hancur karena Dia bersama dengan kita. Kita ini berharga dan mulia di pandangannya. Maka sasaran kita membagikan kasih-Nya yang besar kepada sesama di setiap kehidupan kita. Yang menjadi renungan bagi kita yaitu 1. Engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu janganlah takut kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Kita tidak akan dibiarkan jatuh dalam keadaan buruk kita. Bangkitlah dan sadarilah bahwa Allah memberikan kekuatan untuk kita agar kita menjalani dan keluar dari keadaan itu. Tuhan memberikan pengajaran untuk kita supaya belajar dari keadaan itu yang membuat kita semakin mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dari kita. 2. Engkau berharga di mata Tuhan karena Tuhan
sudah menebus dan mengampuni kita dari keberdosaan kita. Berarti kita harus meresponinya dengan memuliakan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan, baik itu nafas kehidupan kita dan apa yang kita punya dalam hidup ini. Jadi kita meresponinya dengan bertanggung jawab atas hidup kita dalam melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut, kita harus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari kepada sahabat-sahabat kita di kantor ataupun tetangga, keluarga, bahkan orang-orang yang membenci dan iri dengan kita. Misalnya kita mengucapkan hal-hal yang membangun, dapat membantu satu dengan yang lain, menjadi pendengar yang baik bagi saudara-saudara kita yang curhat dengan kita dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami satu hari ini ke depan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberkati kami. Tambahkan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan kasih Tuhan, sehingga kami bijaksana untuk menjalani hidup kami. Berkati pekerjaan kami, kehidupan kami, dan juga Tuhan aktivitas kami. Biarlah Tuhan berjalan dengan baik dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat. Berkati dalam tumbuh kembang mereka. Berkati juga dalam jenjang pendidikan mereka, mencari pasangan hidup dan juga menantikan keturunan, bahkan mencari pekerjaan. Berkati mereka Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat merasakan kasih Tuhan, boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau pakai mereka lebih dahsyat Tuhan, membawa nama Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan kepada sesamanya. Kami mohon Tuhan dimanapun mereka berada, lindungi dan pelihara mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menjamah tubuh mereka. Berikanlah kesembuhan, berikanlah Tuhan kesempurnaan, kesehatan bagi mereka. Kami mohon Tuhan berkati obat-obatan bahkan makanan minuman yang dipakai ataupun yang dinikmati. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Kami juga serahkan yaitu Nyonya Utapea maupun Kevin Boruta Huruf dan Bapak Ramses Tampu Bolon. Kau berkati jemaat Tuhan ini dan masih banyak juga Tuhan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memberikan pemulihan kesehatan. Engkaulah dokter di atas segala dokter yang mampu memberikan kesembuhan. Kami serahkan mereka semua kepadamu Tuhan. Kiranya dengan belas kasih-Mu memberikan kesembuhan bagi mereka. Kesehatan kami mohon Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam masa pergumulan. Biarlah Engkau yang membuka jalan bagi mereka, menguatkan dan menopang mereka dalam menghadapi segala sesuatu. Dan mari Tuhan Engkau berikan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sajalah yang memimpin mereka. Dan biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam segala pergumulan mereka, karena mereka tahu Engkau adalah Allah yang mampu membuka jalan dan memberikan kesuksesan ataupun jalan keluar bagi mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Kami serahkan Tuhan Ibu Florence Margareta Silaban yang genap hari ini berumur 51 tahun. Begitu juga dengan saudara kami Afri Madonna Yolanda Panggabean yang genap usianya 27 tahun. Begitu juga untuk Bapak Sabar Gultom yang genap usianya 65 tahun. Begitu juga dengan Ibu Rama Panggabean yang genap usianya 67 tahun. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini.
Tambahkan kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka Tuhan yang terbaik. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau berikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan yang menjadi kerinduan dan juga harapan Engkau wujudkan di dalam kasih Tuhan. Mari Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Biarlah sukacita, damai, sejahtera mereka rasakan. Terima kasih untuk penambahan satu usia kepada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia di dalam masa tua mereka. Kami serahkan Tuhan di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau kuatkan dan mampukan. Engkau berikan semangat dan kekuatan yang baru bagi semuanya Bapa. Bagi orang tua kami dan bagi jemaat-Mu yang dalam masa usia tua mereka Tuhan. Mari Engkau tetap Tuhan mampukan mereka melihat kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kau jaga dan pelihara kehidupan mereka. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Engkau lindungi mereka Bapa. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya di dalam masa tuanya kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap menyerahkan diri mereka kepada-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di atas segalanya. Ampuni atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.